Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, nama UU Hamidi sebagai akademisi, peneliti, penulis atau pengarang sudah sangat luas dikenal di jagat kebudayaan dan telah menulis seratusan buku dan jurnal penelitian. Dari bukunya bertajuk "Bukan Saya Orangnya" yang mendedahkan cerita dan kisah hidup beliau. Atas izin dan perkenannya, saya lisankan di sini dengan tajuk "Kamu Harus Tegan Surat Mati". Sahabat, dalam melaksanakan tugasnya, seorang peneliti bisa berhadapan dengan medan yang berat, bahkan dapat mengerikan. Demikianlah untuk penelitian Rusdiah Club, sebuah perkumpulan kaum cendekiawan Riau yang berjaya sejak penghujung abad ke-19 sampai masa-masa awal abad ke-20. UU Hamidi harus mencari jejak lembaga ini, mulai dari Pulau Penyengat Indra Sakti di Tanjung Pinang sampai ke Natuna, gugusan Pulau Tujuh di Laut Cina Selatan. Ketika itu, seputar tahun 80-an, dari Tanjung Pinang ke Ranai di Natuna, baru ada pesawat terbang ConocoPhillips, sebuah perusahaan Amerika yang mencari minyak lepas pantai. Untuk menumpang pesawat ini, UU Hamidi harus mendapat izin dari Bupati Kepulauan Riau pada masa itu. Karena itu, dia menemui Bupati Firman Edi untuk mendapatkan izin menumpang pesawat tersebut. Setelah mendengar keterangan UU Hamidi bagaimana keperluannya melakukan penelitian, maka Bupati Firman Edi mengatakan bahwa dia dapat memberi surat izin naik pesawat dengan syarat bersedia menekan surat mati. Artinya, pesawat ini bukan komersial, sehingga jika terjadi kecelakaan dan penumpang mati, maka ahli waris tidak dapat menuntut apa-apa kepada perusahaan. Sebab penumpang telah menyatakan bersedia menanggung risiko sebelum naik pesawat. Setelah menekan surat mati di kantor Bupati Kepulauan Riau, UU Hamidi menumpang perusahaan mencari minyak itu terbang dari Tanjung Pinang ke Ranai, Natuna. Dia melihat pesawat yang sudah tua ini lepas landas dari landasan padang rumput. Pesawat terbang rendah sehingga dengan jelas tampak ombak laut dari atas pesawat. Mendarat di Ranai, UU Hamidi mencari Camat Ismanuddin, minta bantuan untuk dapat menyeberang ke Sedanau, Pulau Bunguran. Camat Ismanuddin pun meminta bantuan kepada seorang toke ikan keturunan Cina. Sementara itu, rupanya Bupati Firman Edi dari Tanjung Pinang telah memberi pesan jarak jauh atau telegram kepada Camat Ismanuddin di Ranai dan Camat Zubir di Sedanau agar memberikan bantuan seperlunya kepada UU Hamidi. Setelah Camat Zubir mendapat pesan jarak jauh dari Camat Ismanuddin bahwa UU Hamidi telah berangkat dengan kapal ikan, maka dia menganjurkan kepada pegawai kantor camat menyambut kedatangan UU Hamidi. Sebab Camat Zubir cukup terkesan kepada UU Hamidi yang dulu pernah menjadi dosennya di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri ataupun APDN di Pekanbaru. Apalagi sekarang dia dapat perintah langsung dari Bupati Kepulauan Riau sebagai atasannya. Maka sampailah kapal ikan Tauke Cina itu di pelabuhan Sedanau.
Toke naik ke darat sambil mempersilahkan dengan ramah kepada UU Hamidi untuk naik ke darat kapan ia mau. Karena kapal itu tidak mengisi muatan apa-apa. Ketika itu hari sudah asar rendah. Sebentar lagi akan maghrib. UU Hamidi baring-baring dan duduk-duduk menurut kesukaannya. Pakai sarung dan baju kaos. Dia menanti dekat waktu maghrib, baru rencananya naik ke darat menuju masjid. Sebab sudah niat akan salat di masjid sambil minta numpang menginap kepada garim masjid. Di masjid, dia mudah salat serta mendapatkan orang-orang tertentu yang dapat membantunya memberikan data atau keterangan untuk keperluan penelitian. Rombongan camat sedanau yang berkumpul di pelantar menanti UU Hamidi naik ke darat dan sudah mulai gelisah. Mengapa tamu yang dinanti itu belum juga naik? Akhirnya seorang di antara mereka disuruh naik ke kapal. Dia turun, lalu naik dan menjumpai UU Hamidi yang sedang baca-baca buku. Pegawai itu menyapa. Bapak yang bernama UU Hamidi, kami disuruh Camat Zubir untuk menyambut kedatangan Bapak, serta memberikan bantuan yang Bapak perlukan. Camat sudah menyediakan mes kantor camat, tempat Bapak menginap. Sebab belum ada penginapan yang memadai di sedanau ini, Pak. Wah, terima kasih. Kalian dan Camat Zubir sudah begitu bersusah payah memikul beban untuk kepentingan saya. Yang sebenarnya tidak seberapa itu. Beritahukan pada Camat Zubir. Saya nanti naik dekat maghrib. Langsung ke masjid, salat di situ, dan akan minta izin kepada garim masjid untuk dapat menumpang menginap di masjid. Jawab UU Hamidi. Akhirnya UU Hamidi berhasil menyelesaikan penelitiannya. Sebelum kembali ke Ranai, beliau menemui Camat Zubir, lalu menerangkan bahwa dalam penelitian budaya dan masyarakat, lebih baik peneliti itu tidak kenal dan dikenal oleh pihak informan. Agar informan itu dapat memberikan keterangan atau data yang relatif jujur. Jika seorang peneliti dikenal oleh informan, salah-salah, informan itu bisa terpengaruh, sehingga data dan keterangan yang dicari bisa tidak dipercaya. Itulah sebabnya dia lebih suka tampil sederhana dengan mengambil ajaran Islam yang berpesan agar hidup dengan sederhana. Dia dengan mudah mendapat data penelitian tentang masyarakat dan budaya yang dapat dipercaya. Begitulah UU Hamidi, peneliti terbilang tak terganti. Sahabat, bila ingin membaca lebih lengkap buku bertajuk Bukan Saya Orangnya serta buku-buku UU Hamidi yang lain, dapat dipesan di sini. Pilih kreatif atau via telepon atau WA atas nama Purnima Sari. Ada nomor di sini. Juga dapat dilihat di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalam.